sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
Oke, tes, tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Tapi menggema. Oke, bentar. Udah enggak kan? Coba ngomong sesuatu, Mas. Oke, aman. Oh, HP aman-aman. putar off. Sorry ya, bisa on cam lewat laptop, jadi agak jelek kameranya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sama teman-teman. Selamat datang di acara Sebar Mati Sinau Bareng Mahasiswa TI yang kelima. Jadi tema malam hari ini adalah membuat QR code QR code reader berbasis web. Jadi buat teman-teman sebelumnya kami mohon maaf. Seharusnya kan acaranya tanggal 2 kemarin ya. Jadi karena ada sedikit miskom dari panitia, terpaksa diundur hari ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang penting acara tetap berjalan. Jadi materi ini disampaikan oleh Mas Widi, beliau seorang mahasiswa TI angkatan 18, juga menjabat sebagai pengurus di HMPTI. Oh ya, nanti di akhir acara bakal ada mini games ya teman-teman. Bakal ada door prize-nya juga, jadi diharap teman-teman nggak mengikuti acara ini, teman-teman mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja ya kita sapa dulu Mas Widi. Oke, selamat malam Mas Widi. Halo Mas Widi. Halo. Oke. Nah, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Rio dan 27 peserta lainnya. Selamat malam. Oke, udah siap ya Mas Widi ya? Siap-siap. Oke, langsung aja Mas, untuk waktunya saya persilakan. Oke, langsung ya. Selamat datang di Sibar Mati. Sibar-sibar mati-mati. Langsung saya share screen ya. Share screen, share. Oke. Udah kelihatan layar saya? Halo? Sudah Mas, sudah. Oke, siap. Langsung slide pertama. Suaranya sampean gema, Mas Rio. Oke, bentar Mas. Oke, kali ini Sibar Mati kelima membuat QR code reader berbasis web. Saya sendiri, nama saya Widi, mahasiswa TI angkatan 2018, seorang web programmer tentunya, bukan penjahit. Kemudian Instagram saya @widi_baka. Kalau ada pertanyaan seputar pemrograman web, silahkan DM. Oke, langsung ke materi. Alat tempur kali ini prasyarat ini gimana ya? Prasyarat ini boleh tidak terpenuhi, tapi kalau terpenuhi, teman-teman akan lebih enak mengikuti materi ini. Jadi HTML tentunya harus bisa ya. Kemudian XAMPP atau local server lainnya ini harus terinstall. Ini nanti kenapa pakai local server? Karena meskipun kita nanti pakainya JavaScript, mainnya di front end ya, mainnya di client side programming, tapi kok butuh XAMPP karena soal permission di browsernya. Jadi browser itu nggak mau menjalankan kamera kalau tidak lewat server. Misal HTML langsung dibuka gitu, di situ ada plugin kameranya nggak akan mau jalan. Begitu. Ini soal permission aja. Terus dasar JavaScript ya yang dasar-dasar aja, cuman variabel, lalu objek, instansiasi begitu. Jadi nggak begitu
Nggak rumit-rumit banget lah, nanti tenang. Kemudian librariesnya nanti kita pakai web code CamJS. Ini milik Pak Andras Tos, orang daerah UK sana. Kemudian supaya tampilannya agak cantik pakai Bootstrap versi 5. Lalu jQuery versi 3.6. Oke, langsung langsung praktek. Oke. Bentar. Nggak bisa digeser toh. Oke. Pertama kita cari web code CamJS Andras Tos begini. Kemudian yang paling atas andrastos.co.uk, klik. Nah, di sini sebelum download pluginnya kita coba dulu demonya. Kayak layarnya cilik ya. Maaf. Nah, kemudian play. Nah, kameranya udah nyala kan? Playnya di sini. Saya udah punya QR code. Nah, bentar. Suaranya ada suaranya tadi. Jadi suaranya kayak begini. Nyeken terus. Seperti itu. Nanti kita buat supaya nggak nyeken terus. Jadi sekali scan langsung menampilkan hasilnya. Hasilnya ada di sini. QR code hasil dari kode saya tadi adalah berkah, dominasi, asik ini. Nah, ini library-nya udah lengkap ya. Bisa zoom, bisa atur brightness-nya, bisa atur kontras dan lain-lain, bisa teman-teman explore sendiri. Kita nanti di sesi ini cuman akan membuat yang simple-simple aja. Simple-simple pokoknya. Ini semacam contohnya, dokumentasinya. Oke, langsung kita download. Download dari GitHub ya. Zip. Di restart. Kenapa restart ya? Oh, udah ada. Nah, kode CamJS. Dalamnya seperti ini. Melayu ya. Web code CamJS master seperti ini. Kita ekstrak dulu di XAMPP. Di dalamnya itu apa namanya? htdocs. Ke htdocs punya saya di C. XAMPP. Ding. Maaf. XAMPP htdoc. Dah. Terus saya buka htdocs XAMPP web code cam. Nah, di sini kita fokusnya ke file simple ini aja. Di sebelahnya di apa namanya? Di yang lain ini ada contoh-contoh lain, tapi yang kita akan bahas adalah yang simple ini aja. Kita bukanya bukan langsung double klik ini. Nah, kalau begini nggak akan jalan kameranya karena permisinya dari Chrome ini nggak dikasih gitu.
Kita bukanya lewat localhost. Punya saya udah aktif ya. Localhost portnya 83 kalau saya. Oh, keliru. Localhost 83. Nah, localhost 83 kita coba. Ini langsung bisa. Udah bisa sebetulnya. Cuman, nah itu kekurangannya. Nyekennya nyeken terus gitu. Jadi harus kita percantuak dulu nanti. Simple, klik kanan, buka ke text editor teman-teman. Nah, di sini sudah ada di include JS/webcodecamp.js sama QR code lib. Ini library-nya 2 ini. Nah, kemudian yang terpenting adalah new webcodecamp. Ini adalah objek yang ada di dalam library ini, lalu diinstansiasi dengan dimasukkan suatu parameter. Parameternya adalah ini elemennya. Jadi elemen untuk streaming kameranya nanti mau ditaruh di mana, dimasukin ke sini. Jadi ini semisal canvas ini kita beri ID kamera gitu. Ini seperti selektor di JavaScript gitu loh. Di jQuery. Jadi kalau ID berarti selectnya pakai pagar. Lalu nama ID-nya apa? Kalau ini tadi kamera. Ya. Lalu kita refresh, hasilnya akan sama. Begitu. Terus balik lagi. Ada init ini dari kata initialization, terus play ini untuk ngeplay kameranya. Begitu. Kemudian di dalam init method ya, kalau istilahnya di OOP method. Tapi kalau pemrograman biasa namanya function init. Ini dimasuki suatu variabel arg di sini. ARG, di dalam ARG ini ada objek, yaitu function result. Jadi result ini ternyata ketika dia menemukan suatu QR code, dia mendeteksi QR code, dia akan menjalankan function ini, gitu. Dan itu dimasukkan ke dalam sini, gitu. Lalu kita akan ubah sedikit. Pertama kita ingin kodenya itu, hasilnya itu di mana sih? Dari dalam variabel result ini. Berarti semuanya ini nggak perlu. Delete. Kemudian saya ingin tahu di dalam variabel result ini ada apa aja sih? Kalau di JavaScript cara mengetahuinya console.log. Masukkan variabel result ini ke dalam console log ini. Lalu kita amati dari dalam console browser. Console. Nah, refresh. Lalu scan. Pakai banget. Kita scan. Oh, ternyata di dalam variabel result tadi ada objek apa, array objek kayak ada kode ini isi dari QR code itu tadi, formatnya QR code. Mungkin ini bisa untuk nyekan barcode juga library. Lalu image data ini gambar
foto dari yang ditangkap si kameranya tadi sebelum dibaca isi kodenya. Begitu. Kemudian berarti untuk ngeprint ini tadi result kode, ya kan? Kode untuk mendapatkan isi dari kodenya adalah result titik kode. Kita coba lagi, refresh. Nanti sudah terprint isi kodenya, tinggal kita olah gimana nanti. Nah, saya ingin membuat kalau dia berhasil nge-scan, dia akan memunculkan modal box gitu. Modal boxnya Bootstrap. Langsung kita cari Bootstrap 5. Bootstrap 5. CSS-nya copy wae. Copy ya. Jadi atasnya. Kemudian yang JS-nya pakai yang bundle ini. Taruh di bawahnya, taruh di atasnya aja. Di atasnya QR code. Ya. Apa namanya? Hati-hati ya teman-teman kalau pakai JavaScript, library-nya harus di atas. Biasanya kalau di bawah, seringnya dia itu nggak jalan. Jadi codingannya teman-teman ada di bawah begini. Di bawah sini. Soalnya web itu loadingnya pasti dari atas gitu. Pasti dari atas. Kalau library-nya pemakaiannya di atas, tapi yang jadi fundamentalnya, pondasinya ada di bawahnya, padahal bawahnya belum di load, dia nggak akan jalan. Seperti itu. Lalu apalagi nanti kameranya pengen saya taruh di dalam card canvas. Kamera ini saya taruh ke dalam card biar lebih, kalau Bootstrap ya berarti div.card. Lalu div card header. Bootstrap CD ini apa namanya, card body. Saya taruh ke card body. Kemudian card headernya tak kasih arahkan QR code ke kamera gitu. Terus ini pengen saya taruh ke tengah, berarti class deflex justify dan center. Di dokumentasinya Bootstrap ya, kalau mau ini langsung. Nah, biar lebih apa namanya, ada estetiknya dikit gitu loh. Terus saya pengen modal box. Modal box example. Modal box ini. Nah, langsung copy aja. Copy, taruh di bagian bawah sendiri. Taruh di bagian bawah sendiri. Disipat biar rapi. Modal
Terus ID-nya modal QR. Modal QR. Tombol. Oh, tombolnya hilangin aja. Tombolnya hilangin. Kita cuman perlu modal box-nya aja. Terus satu lagi apa tadi? jQuery. jQuery ini fungsinya supaya 3.6 supaya biar langsung bisa kopas gitu. Nah, minified aja. Oke, langsung kopas. jQuery ini fungsinya supaya menyeragamkan. Jadi browser itu kan JavaScript itu jalannya di browser kan ya, bukan di server. Jadi browser ada perbedaan antara Chrome dan Safari gitu. Ada perbedaan antara Firefox dengan Chrome. Nah, seperti itu diseragamkan oleh jQuery dengan satu sintaks yang sama. Jadi kalau teman-teman tahu Flutter itu satu kode base, tapi bisa untuk compile di programnya iOS, bisa compile di programnya Android, ya kan? Jadi aplikasi Android itu mirip-mirip dengan Flutter. Jadi si jQuery ini membuat developer hanya perlu memiliki satu kode base gitu. Enaknya jQuery itu. Tapi makin ke sini browser makin kompak, makin seragam sintaks-sintaks JavaScript-nya. Terus setelah itu kita buat ketika dia masuk, dia menyeken, bukan konsol log lagi, tapi memunculkan apa tadi, modal box ya. Modal box. Caranya dengan jQuery, tolong carikan saya dengan ID apa tadi, modal boxnya modal QR. Modal QR dot modal, kemudian di dalamnya ada string show gitu. Jadi ada 3 macam show, lalu ada hide, satu lagi toggle. Toggle ini menurut kondisinya. Kalau kondisinya si modal ini tertutup, dia akan terbuka. Kalau kondisinya terbuka, dia akan tertutup. Kita show aja. Oke. Refresh. Kita scan lagi. Nah, nah itu loh. Saya nggak suka itu. Gimana caranya membuat ini tidak nyeken-nyeken terus gitu loh. Pertama kita memasukkan, jadi ini argumen ini bisa kita persingkat, jadi kita hilangkan, kita masukkan langsung aja ke sini, set gitu. Kemudian hasil instansiasinya ini yang kita masukkan ke dalam ke dalam variabel var, kita namanya apa ya, kamera gitu. Kamera sama dengan ini. Kemudian kameranya yang kita play. Kamera.play. Ini akan menghasilkan barang yang sama, tapi cuman urutannya aja yang beda. Sama. Nah, biar nggak bingung aja. Terus
Terus ketika dia masuk, dia harus nge-pause. Kita coba konsol log hasil instansiasinya, ada apa aja. Console.log. Di dalamnya ada apa aja. Refresh. Oh, di dalam ini ternyata ada perintah play, stop, pause. Ada pause ini. Sip. Ada init, ada zoom, dan lain-lain. Yang kita perlukan di sini adalah pause. Kamera ketika dia menemukan QR code, kamera akan di pause. Sip. Kita coba apakah berhasil. Oh, berhasil. Loh. Oh ya, betul. Dia nggak nyeken terus. Tapi belum, kalau di close dia belum nge-play lagi. Oke. Terus lanjut. Di dalam modal box-nya ini, saya pengen ngeprint hasil dari QR code-nya. QR code-nya. Ini di dalam body ini kita kasih ID hasil QR. Nah, hasil QR-nya jQuery tolong carikan saya dengan ID hasil QR, terus dot, isinya berarti HTML. Di dalamnya saya pengen hasil kodenya, result titik kode. Nah, kita coba selangkah demi selangkah. Berkah dominasi asik. Terus ketika di close, saya pengen kameranya jalan lagi. Gimana caranya? Ini hapus saja. Gimana caranya kita buat function atau langsung di tag di HTML-nya aja. Di tag button ini, di button close tadi ya. Langsung tambahin aja on click. Jadi ketika diklik, dia akan menjalankan function JavaScript. Function JavaScript-nya berarti apa tadi? Kamera.pause. Kurung-kurung titik koma. Sekian lagi. Loh, kok 2 kali loh? Oh, kamera saya mungkin. Ketika diklik close, dia nggak bisa. Kenapa ya kira-kira? Mungkin belum di refresh. Loh, 2 kali memang kameraku mungkin. Tetap nggak bisa. Oh, ini. Jadi kamera ini ada di atas kan ya. Padahal di load-nya diciptakannya di bawahnya. Tapi yang atas mau mengakses yang di bawah, nggak bisa. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita buat function baru. Function jalankan kamera. Kemudian di dalamnya ada kamera.pause. Jalankan kamera ini yang dijalankan ketika diklik. Gitu. Jadi balik lagi, kalau JavaScript, kalau ya web yang
client side itu harus hati-hati karena di loadingnya yang atas dulu baru yang bawah. Itu ya. Kalau masih nggak bisa, kira-kira kenapa ya? Itu. Wow, masih nggak bisa. Kira-kira kenapa? Oh, pause, bukan play. Harusnya kamera play. Nah, karena di play bukan di pause. Kita close. Nah, jalan lagi. Seperti itu. Ini baru. Nah, berkah dominasi asik. Close. Tapi kalau yang di ini, silang yang di atas ini nggak ngeplay. Ini kita copy aja ke bagian yang close button atas. Lalu save change-nya dihapus saja. Sip. Itu. Kameraku itu. Sip, berkah dominasi asik. Ada yang lainnya. Hongkai Impact 4. Ada yang lain lagi. Tepung bumbu sasa. Oh, nggak ada. Oke. Dah. Itu bisa teman-teman kembangkan lagi pakai Ajax, pakai ya validasi, pakai yang lain-lain begitu. Yang perintah-perintah yang lain, setting-setting yang lain bisa teman-teman coba sendiri di rumah. Dan ini nanti source kodenya hasilnya akan di share oleh panitia. Jadi buat teman-teman latihan nanti. Begitu. Ini udah berapa menit ini tadi? Setengah jam udah ada belum ini? Halo? Ya, halo Mas. Oh ya, tak kira Ya. nggonku putus. Ternyata enggak ya. Udah. Oke. Terlalu menarik materinya, jadi nggak kerasa Mas. Oh, makasih loh. Aku nggak bisa start video. Yaudah. Oke, ini stop share ya saya. Oke Mas, oke. Oke. Oke, makasih ya Mas Widya. Jadi itu materi dari Mas Widya. Jadi sangat menarik dan bermanfaat banget ya teman-teman. Oke, kali ini kita masuk sesi diskusi ya teman-teman. Jadi tolong untuk panitia share screen di forum tanya jawabnya ya, di Slido-nya. Oke, udah pertanyaan ya Mas. Oke, saya bacakan sih Mas ya. Dari anonim. Apakah ada limit data yang disimpan dalam sebuah QR code? Nah, jadi mungkin apakah ada data yang disimpan itu memiliki limit gitu Mas di sebuah QR code? Itu kalau itu teori ya, saya kurang tahu. Tapi biasanya semakin rumit datanya, semakin panjang maksud saya,
misalnya string gitu disimpan ke QR code, maka semakin harus kameranya itu harus makin bagus gitu loh. Jadi kalau kameranya burik ya nggak akan bisa nyeken gitu ya. Jadi kalau kameranya burik cuman bisa nyeken yang pendek-pendek aja, nggak bisa panjang-panjang. Ya, berikutnya ya Mas. Halo? Oke, lo Mas. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Widi ya. Jadi berikutnya dari siapa di Mas Saputra. Mas, itu nanti apakah bisa data dari barcode-nya kita simpan di database? Bisa, bisa nanti dilempar ke apa namanya parameter get, bisa di post pakai Ajax bisa. Tapi kalau saya lanjutin mungkin nanti kepanjangan. Atau bisa DM nanti saya kasih contohnya. Ya, jadi nanti Mas bisa DM Mas Saputra. Widi. Oke, yang ketiga dari anonim lagi ya. Link library atau GitHub-nya tadi apa ya Mas ya? Terima kasih. Link library web code camp nanti tak share di grup aja Ya, nanti biar biar di sana. enak. Oke. Udah ya, cuma 3 ya kayaknya. Langsung masuk ke sesi milik game aja ya kali ya Mas ya. Oh Oh, itu ada lagi ada Mas. lagi. Ada contoh implementasi project menggunakan QR code reader. Contoh itu misal validasi sertifikat Mbak atau Mas ini, Mas Dia, Mbak dia kayaknya. Mbak Dia kayaknya. Misal di sertifikat vaksin COVID itu kayaknya ada QR code-nya. Nah itu bisa divalidasi. Kok tambah terus? Oke, mana tadi contoh implementasi kan ya? Contoh Iya, ya. implementasi jadi untuk membuktikan keaslian sertifikat vaksin itu dia harus dicocokkan dengan database. Jadi kok kameraku nggak bisa jalan, ya udah. Jadi apa namanya? Sertifikatnya itu kalau palsu bisa divalidasi lewat database-nya si kementerian begitu. Jadi nggak ada apa namanya sertifikat palsu begitu, nggak ada. Seperti itu. Atau validasi ijazah atau dokumen-dokumen lain yang perlu divalidasi dan database-nya ada di pemerintah itu pakainya QR code seperti itu. Nah, jadi begitu ya untuk Mbak Dia. Mbak Dia. Oke, langsung dari Mas Ahmad ini. Apakah bisa jalan browser di browser HP? Mengingat aplikasi HP itu butuh permission untuk menjalankan kamera. Nah, Bisa. jadi gimana untuk jadi? Bisa, tapi browsernya ya disetting dulu. Situs ini harus boleh mengakses kamera seperti itu, harus diberi izin. Oke, itu tadi ya jawabannya untuk Mas Ahmad. Ada lagi kah teman-teman? Kalau reader apa lagi itu? Ada satu lagi kayaknya paling bawah. Oh ya, kalau reader via upload gambar, bagaimana Mas? Apakah pakai library lain? Oh, di itu ada tadi lokal apa namanya tadi? Ada di decode local image, ada di library-nya Unrusted tadi. Di explore aja di bagian bawah-bawahnya di dokumentasi ada. Nah, itu tadi ya jawabannya untuk Mbak Dia lagi. Oke. Oh, pinter Mbak Dia. Tips Mbak dong. Dia lagi. Tipsnya apa ya? Gimana Mas? Belajar coding ya, apa ya? Belajar coding itu
Jangan takut salah. terlalu mainstream ya. Jangan takut budrek. Nah, itu. Nah, kalau budrek istirahat, nanti mulai lagi. Udah. Gitu. Oke, gitu ya. Sama itu. Harus bisa bahasa Inggris. Udah itu. Oke, itu tadi ya jawabannya dari Mas Widi. Oke. Mungkin kalau saya boleh nambahin itu sih, kalau belajar coding itu lebih enak kalau pakai studi kasus ya, Mas Widi ya. Nah, betul sekali. Kalau nggak pakai studi kasus, dia nggak apa nggak coding renggat wes lundeng, ya kan? Ada lagi nih Mas dari Mas Saputra ya tadi. Oh, Mas ada itu lagi. nanti apakah bisa data dari barcode-nya kita simpan di database? Oh, udah tadi. Bisa banget. Tadi ya. Bisa pakai Ajax atau dikirim pakai parameter get. Oke, itu tadi ya untuk Mas Saputra. Langsung aja sih masuk ke mini games ya teman-teman. Jadi oke, untuk panitia mohon untuk di-share link itu ya, Kahoot-nya ya. Langsung ke games. Sip. Games. Oke, bentar biar disiapin oleh panitia. Bani, dia. Malah dolanan. Oke. Nah, itu tadi dari panitia. Silakan teman-teman join di www.kahoot.it. Jadi dengan game pin-nya 48412. Nah, itu sudah di-share oleh panitia. Silahkan join dengan game pin-nya 48412. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Oke, udah ada satu yang join. Baru 7 orang. Oke, kita tunggu bentar. Namanya keren-keren, Amazon Condor, Elated, apa ya? Mystery Wolf. Oh, Inggris kabeh. Mantep. Oke, ayo teman-teman ditunggu ya. Semakin ramai semakin asik pokoknya. Oke. Ditunggu sampai jam berapa ya? Jam 8:40 menit. Jadi silakan disiapkan dulu buat teman-teman. Bakal ditunggu sama panitia, Pak.
Oke, udah ada 11 orang yang join. Ya, buat teman-teman yang kalau namanya random, jangan lupa diingat-ingat ya. Oh, ini random tuh. Iya, Mas, random. Iwas. Iya tuh. Menit lagi ya teman-teman ya. Cara ganti nick, mungkin bisa relock untuk Mas Bayu. Emang ada nicknya sama ya? Nah, kalau teman-teman nanti menang untuk mini game ini, silakan kasih bukti dengan screenshot nick dari teman-teman ya. Ada 17 orang. Oke, 1 menit lagi ya kurang lebih. Sudah jam 8:40 ya. Silakan untuk panitia bisa dimulai. Bikin akun biar tidak random, nickname-nya biar nggak random. Random nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti soalnya kan kalau teman-teman kalau Mas Bayu nanti menang kan nickname-nya kan bisa di screenshot sebagai bukti. Jadi untuk auto nickname ini nggak bakal sama. Jadi nggak ada yang sama dari peserta yang lain. Oke, udah siap ya semua ya? Oke, untuk panitia bisa dimulai aja gini ya.
Oke, kuis yang pertama. Apa yang dibuat di Sibarmati ke-5 ini? Pasti yang mengikuti dengan baik pasti tahu ya. Oh, cepat banget. Oke, benar semua. QR code reader. Oke, next Mas. Flying Chicken memimpin, disusul oleh Amazon Corner. Oke, next. Milik siapa library JS Web Code Game JS yang dipakai kali ini? Understood. Ada 6 orang yang benar ya. Oke. 6 orang benar. Next Mas. Oke. Yellow Condor memimpin dengan oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, berikut yang tidak digunakan dalam kegiatan tadi adalah ya, semua ya sudah kelihatan ya. Jawabannya adalah Flutter. Oke. Masih dipimpin oleh Yellow Condor. Oke, next Mas. Strap yang dipakai malam hari ini adalah versi berapa ya teman-teman? Bootstrap versi 5, 14 orang yang benar. Oke, next Mas. WinStrap. Oke, lanjut Mas. Nah, apa isi kode QR yang dipakai oleh pembicara? Oh, isinya kode QR tadi ya. Oke, 10 orang yang benar. Next Mas. Oke. Yellow Condor masih memimpin, disusul Mystery Wolf. Oke, next. Berikut berikut yang diperlukan untuk membuat QR code reader website kecuali ya blue screen 5. Oke, 5 orang yang benar ya. Flying Chicken disusul Ragi Kitten. Oke, next. Mengapa perlu menggunakan local server untuk membuat QR code reader? Ya, 15 orang benar. Karena masalah permission kamera pada browser. Oke, next. Oke, Kitten. Wah, WinStrap 7 kali. Oke, yang tidak dipakai pada sesi Sibarmati kali ini adalah ya.
PHP, oke. 12 orang. Wah, 8 kali win streak Rocky Kitten. Oke, next. Yang tidak termasuk web server adalah obfuscator. Oke, 10 orang yang menjawab benar. Next. Oh, Rocky Kitten masih memimpin. Oke, yang terakhir, nomor 10. Nah, yang tidak termasuk bahasa pemrograman web adalah, harusnya benar semua nih. Ya, 14 orang yang benar ya. Oke, next, Mas. Oke, siapa yang mau jawab pertama? Rocky Kitten. Jadi buat ini diambil 2 pemenang ya teman-teman. Jadi untuk juara pertama dan juara kedua silakan nanti screenshot dan kirimkan ke grup atau langsung ke panitia ya teman-teman. Untuk yang juara 1 dan 2. Nah untuk yang belum juara tenang saja, nggak usah khawatir. Jadi nanti untuk bulan-bulan depan masih ada sibar mati selanjutnya ya teman-teman. Oke, makasih Mas. Nggak kerasa ya udah di penghujung acara. Jadi itu tadi materi yang disampaikan oleh Mas Widi cukup bermanfaat sekali. Jadi itu tadi serangkaian acara malam hari ini. Saya mewakili panitia. Bila ada kurang lebih, kami mohon maaf. Acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Widi.